Jelang duel lawan Atletico Madrid di Liga Champions, Real Madrid harap-harap cemas kondisi Fede Valverde. Real Madrid semakin khawatir dengan kondisi fisik Federico Valverde menjelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid tengah pekan ini. Menurut laporan terbaru dari AS, gelandang asal Uruguay itu tidak bisa mengikuti latihan tim hari ini, memunculkan keraguan tentang keikutsertaannya dalam derby Eropa yang dinanti-nanti. Federico Valverde telah lama berjuang melawan cedera otot pangkal paha yang terus mengganggunya. Pemulihannya kini menjadi perlombaan melawan waktu, terutama setelah absen dalam laga melawan Real Betis. Dengan hanya tersisa beberapa hari sebelum laga krusial ini, partisipasinya masih diragukan. Federico Valverde berlatih secara individu di dalam dan di lapangan. Masih belum diputuskan apakah dia bisa bergabung dengan latihan tim. Situasi ini semakin rumit dengan absennya Dani Ceballos karena cedera. Ancelotti hampir tidak punya pilihan lain di lini tengah, membuat keputusannya semakin sulit. Di sisi lain, Raul Asensio diprediksi akan kembali ke starting lineup untuk berpasangan dengan Antonio Rudiger di jantung pertahanan. Laga melawan Atletico Madrid akan menjadi ujian berat bagi Madrid. Tanpa Valverde dan Bellingham, tim harus mengandalkan kerja sama tim dan strategi cerdik Ancelotti untuk meraih hasil positif. Keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan nasib Madrid di Liga Champions musim ini. Gawat! Trio lini serang Real Madrid tidak selalu berhasil. Trio serang Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo gagal memberikan dampak signifikan dalam kekalahan dari Real Betis. Tidak ada satupun dari mereka yang tampil menonjol, dan kecemerlangan individu pun tak mampu menyelamatkan tim. Selama 90 menit, lini serang Madrid hanya menghasilkan satu tembakan tepat sasaran. Upaya itu datang dari Vinicius, tetapi tembakannya lemah dan tidak membahayakan kiper Betis, Adrian. Rodrigo juga melepaskan satu tembakan, tetapi melenceng dari gawang. Di luar itu, tidak ada kontribusi berarti dari trio ini. Kylian Mbappe, bintang terbesar Madrid, bahkan tidak melepaskan satupun tembakan baik tepat sasaran maupun melenceng. Kehadirannya di lapangan hampir tak terasa, dengan hanya terlibat dalam 36 aksi selama 75 menit bermain. Akurasi passing Kylian Mbappe juga di bawah ekspektasi, hanya menyelesaikan 68% operannya. Bahkan Rodrigo, yang juga tampil buruk, memiliki akurasi passing 82%. Di final third, akurasi passing Kylian Mbappe turun menjadi 64%. Rodrigo tidak jauh lebih baik, hanya memenangkan separuh dari dribble yang dia coba 4 dari 8 upaya. Vinicius bahkan lebih buruk, hanya menyelesaikan 36% dribblenya, dengan 4 keberhasilan dari 11 upaya. Performanya tidak hanya kurang presisi, tetapi juga kehilangan intensitas dan ketajaman yang dibutuhkan Real Madrid. Tanpa itu, trio serang ini gagal menciptakan peluang berarti bagi tim. Carlo Ancelotti tidak ragu menyoroti kegagalan trio serangnya. Performa buruk ini menjadi alarm bagi Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo untuk segera bangkit. Real Madrid membutuhkan kontribusi maksimal dari ketiganya, terutama menjelang laga-laga penting seperti melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Tanpa peningkatan, mimpi meraih trofi musim ini bisa pupus. Trio serang Madrid harus segera menemukan bentuk terbaiknya jika ingin membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Nasib Carlo Ancelotti di ujung tanduk, Xabi Alonso makin dekat latih Real Madrid. Kabar masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid terus mencuat belakangan ini. Beberapa bulan terakhir, spekulasi tentang kelanjutan Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid semakin ramai, terutama seiring tim menghadapi pasang surut performa. Kritik pun mulai bermunculan, dan banyak yang mempertanyakan apakah Carlo Ancelotti masih akan melanjutkan tugasnya melewati musim ini. Di tengah ketidakpastian tersebut, nama Xabi Alonso, mantan gelandang andalan Real Madrid yang kini menjabat di Bayer Leverkusen, muncul sebagai kandidat potensial yang dianggap siap mengambil alih kendali tim di Santiago Bernabeu. Namun, menurut laporan dari Marca, belum ada tawaran resmi atau pendekatan formal dari pihak Real Madrid kepada Xabi Alonso. Keberhasilan Xabi Alonso sebagai pelatih muda telah menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Dengan pengalaman bermain di Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munchen,
serta belajar dari pelatih top seperti Jose Mourinho, Pep Guardiola, dan Ancelotti, ia dianggap memiliki kapasitas untuk menangani klub elit. Arda Güler siap angkat kaki dari Real Madrid. Belum juga bisa tampil reguler di Real Madrid, Arda Güler kini bersiap angkat kaki. Apa yang terjadi sampai musim panas akan menjadi penentunya. Paling tidak begitu yang dikabarkan oleh media Relevo, ketika membahas soal masa depan pesepak bola yang berusia 20 tahun tersebut bersama Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Arda Güler sudah menegaskan ingin tampil reguler dalam bulan-bulan terakhir musim ini. Jika tidak terwujud, ia bakal angkat kaki. Disebutkan lebih lanjut, andai kata skenario itu harus terjadi, Arda Güler tidak sekadar ingin meninggalkan Real Madrid sebagai pemain pinjaman. Ia ingin angkat kaki secara permanen. Güler sudah terang-terangan menyatakan keinginan, ia tidak mau lagi menjalani musim seperti ini, demikian Relevo dalam laporannya. Arda Güler direkrut Real Madrid dari Fenerbahce pada 6 Juli 2023. Saat itu talentanya sudah membuat Güler digadang-gadang sebagai pemain masa depan. Namun, sejauh ini Arda Güler masih sulit mendapatkan menit bermain rutin di Real Madrid untuk bisa memperlihatkan kemampuannya seperti ketika tampil apik di Euro 2024. Situasi itu membuat masa depan Arda Güler terus-menerus dispekulasikan, salah satunya ketika santer disebut-sebut bakal dipinjamkan pada bursa transfer musim dingin lalu. Seiring dengan spekulasi masa depannya, Arda Güler juga rutin dihubung-hubungkan dengan sejumlah klub top Eropa seperti Arsenal, Liverpool, dan Bayern Munich. Raul Asensio tolak tawaran kontrak baru dari Real Madrid. Bek muda Real Madrid, Raul Asensio dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak pertama dari klub. Pemain berusia 22 tahun itu menarik minat dari beberapa klub, termasuk dari Premier League. Masa depannya di Santiago Bernabeu pun kini menjadi tanda tanya besar. Musim ini, ia telah menjadi starter dalam 8 pertandingan La Liga serta 4 laga Liga Champions. Namun, kontraknya akan memasuki 12 bulan terakhir pada Juli mendatang, sehingga Real Madrid harus segera mengambil keputusan terkait kelanjutan karirnya. Ketertarikan terhadap Asensio datang dari berbagai klub, termasuk Nottingham Forest yang dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro. Namun, Real Madrid menolak tawaran tersebut, meskipun berisiko kehilangan sang pemain secara gratis jika ia tidak memperpanjang kontraknya. Menurut laporan dari Vichajes, Asensio menolak tawaran pertama dari Real Madrid karena tidak sesuai dengan ekspektasi finansialnya. Pemain asal Spanyol itu merasa kontribusinya musim ini layak mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, tetapi manajemen klub belum bersedia memenuhi tuntutannya. Real Madrid masih ingin mempertahankan Asensio, tetapi mereka tidak ingin mengeluarkan biaya besar untuk memperpanjang kontrak pemain yang kemungkinan hanya akan menjadi pelapis bagi Militao, Alaba, Rudiger, dan Aurelien Tchouameni di masa depan. Asensio masih mempertimbangkan semua pilihan yang ada. Dengan musim yang masih menyisakan 3 bulan, menarik untuk melihat apakah Real Madrid akan datang dengan tawaran kontrak yang lebih baik atau akhirnya harus merelakan kepergiannya. Real Madrid fokus perkuat bek kiri di bursa transfer musim panas. Real Madrid mulai merancang strategi transfer untuk musim depan. Klub telah menetapkan beberapa prioritas dalam memperkuat skuad. Keputusan akhir baru akan dibuat pada Mei dan Juni. Namun, bek kiri menjadi posisi yang ingin mereka perbaiki. Sektor pertahanan menjadi perhatian utama Madrid dalam perencanaan mereka. Untuk posisi bek tengah, mereka merasa stok pemain sudah cukup. Menurut laporan Relevo, Madrid menjadikan bek kiri sebagai prioritas utama. Fran Garcia dan Ferland Mendy dinilai belum tampil cukup meyakinkan. Madrid merasa perlu menghadirkan opsi baru di posisi tersebut. Sebelumnya, Madrid sempat bernegosiasi dengan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Pemain asal Kanada itu sempat hampir bergabung, tetapi akhirnya gagal. Kini, Los Blancos mengalihkan perhatian mereka ke Miguel Gutierrez dari Girona. Real Madrid menyadari kelemahan mereka di sektor kiri pertahanan. Fran Garcia tampil cukup baik dalam beberapa laga terakhir. Namun, ia masih belum sepenuhnya dipercaya dalam pertandingan besar. Miguel Gutierrez menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Pemain berusia 22 tahun itu tampil impresif bersama Girona. Madrid melihatnya sebagai solusi potensial untuk memperkuat sektor kiri. Meski ingin memperkuat tim, Madrid tidak akan boros dalam belanja pemain. Jika musim ini berakhir dengan sukses, mereka hanya akan melakukan perbaikan kecil.
Klub ingin memastikan pengeluaran tetap terkendali. Miguel Gutierrez dinilai sebagai opsi yang lebih terjangkau. Jika direkrut, ia bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Madrid. Klub juga mempertimbangkan beberapa nama lain sebagai alternatif. Dengan strategi ini, Madrid berharap bisa tetap kompetitif di musim depan. Mereka ingin memperkuat skuad tanpa harus mengeluarkan biaya berlebihan.